Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita sudah ada di akhir dari segmen dialog kita. Saya mau ke Dr. Kusmedi. Menurut Anda dan berdasarkan pengalaman Anda sebagai tenaga medis selama ini, bagaimana sih cara mengatasi keraguan masyarakat terhadap ketidakhalalan vaksin? Iya, jadi sebenarnya kondisi vaksin ini memang dari dulu masih selalu menjadi masalah di dalam pemberian vaksin. Banyak sekali kelompok-kelompok yang katakan anti vaksin. Bukan hanya sekedar haram dan halalnya saja, tapi masih ada kelompok-kelompok yang mempunyai stigma bahwa vaksin itu tidak berguna, dan itu tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia pun masih banyak yang mempunyai cara pemikiran yang semacam itu. Namun kami terus terang dari teman-teman yang ada karena biasanya vaksin itu diberikan di puskesmas ya Mbak. Jadi kami selalu melakukan sosialisasi, memberikan penerangan kepada mereka apa pentingnya vaksin dan apa yang terjadi kepada mereka-mereka yang tidak divaksin dan apa yang terjadi kepada mereka-mereka yang divaksin. Contoh-contoh itu cukup banyak sekali, termasuk kemarin pada waktu vaksin massal kita salah satunya DKI adalah daerah terpilih yang melakukan vaksin untuk waktu acara Asian Games. Itu juga kita menghadapi kesulitan, tetapi dengan perjuangan teman-teman di puskesmas, mereka tidak hanya melakukan di puskesmas atau posyandu, mereka bahkan masuk ke masjid, ke gereja, mereka masuk ke pasar, ke mal untuk melakukan itu supaya mereka percaya dan mereka mau diberikan vaksinasi itu. Banyak sekali tantangan terhadap itu, tapi insya Allah kalau semuanya dilakukan dengan terbuka, tadi seperti disampaikan Pak Kiai juga, kehalalannya pun bisa dijelaskan dengan baik, dan bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat tentang apa guna daripada penggunaan vaksin itu, pastilah mereka bisa mengerti. Karena saya sih yakin tidak ada sesuatu yang diberikan negara ini sesuatu yang tidak bermanfaat bagi masyarakatnya. Tapi kita betul-betul membutuhkan itu semua agar penularan daripada COVID ini sendiri bisa tertahan berkembangnya. Kita tidak tahu apakah COVID itu akan bisa dihilangkan, tetapi rasanya COVID itu belum bisa diramalkan dalam waktu dekat. Maka salah satu selain 3M, kita dengan menggunakan vaksin itu akan menahan penularan kepada mereka-mereka yang membutuhkan mobilisasi yang harus keluar, harus berhadapan dengan orang dan sebagainya. Walaupun kita menggunakan 3M, dengan adanya backup vaksin, proses penularan itu insya Allah akan jauh lebih bisa kita atasi. Begitu Mbak. Oke, artinya memang pendekatannya kepada masyarakat adalah soal manfaat dari vaksin sendiri ya, Dr. Kusmedi. Saya ke Pak Muhyiddin. Nah, kita kan sebenarnya udah berpengalaman nih ya Pak untuk menghadapi masalah halal atau tidak halal vaksin. Sebelumnya ada vaksin meningitis juga begitu ya. Jadi MUI bagaimana nih supaya bisa meyakinkan masyarakat bahwa MUI dan juga pemerintah ini sudah semaksimal mungkin untuk bisa membuat vaksin itu halal untuk digunakan? Ya. Yang pertama harus ada keseriusan dari pemerintah dan ada transparansi yang jelas bahwa
ingredient dari vaksin tersebut memang dijamin bebas dari hal-hal yang najis yang menjadi kontraproduktif, yang justru berbahaya bagi tubuh manusia. Yang kedua, memang perlu ada komunikasi publik yang baik dari pemerintah. Artinya sosialisasi kepada publik itu harus masif dengan menggunakan berbagai macam cara. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Kusnadi tadi, bahwa kita perlu menggandeng semua stakeholders negara ini, elemen-elemen bangsa, majelis-majelis agama, kemudian organisasi kepemudaan dan lain sebagainya. Kita gandeng mereka untuk mensosialisasikan tentang manfaat publik vaksin tersebut, sehingga tidak ada satu elemen yang tidak dilibatkan. Media massa sangat menentukan, ya spearheadingnya ada di media massa. Nah, yang ketiga, edukasi ini kita bisa mulai dari yang bawah sampai yang atas. Jadi dari Kementerian Pendidikan itu bisa, kemudian jelas Kementerian Kesehatan, tapi Kementerian Pendidikan ini akan sangat vital perannya untuk menyampaikan itu ke sekolah-sekolah, ke lembaga pendidikan baik yang dikelola oleh pemerintah, oleh swasta. Yang keempat, memang kita harus juga memaksimalkan ya komunikasi dengan semua tokoh-tokoh bangsa ini, toga, tokoh agama, dan tokoh-tokoh masyarakat. Mereka itu perlu diundang dan mereka itu yang harus diberikan prioritas untuk divaksinasi lebih awal. Ya, ada usulan waktu itu, alangkah baiknya kalau memang Bapak Presiden dulu yang divaksin, ya, kemudian dengan Bapak Wakil Presiden itu sebagai suri tauladan, sehingga rakyat percaya ternyata Presidennya juga sudah divaksin. Maka kita sebagai wakil rakyat, anggota DPR dan pada masyarakat ikut saja. Ternyata kalau memang itu tidak aman, nggak mungkin Presiden mau divaksin. Nah, secara ya kejiwaan masyarakat akan yakin, oh ya ternyata ini baik. Lalu hasil daripada vaksin orang-orang yang sudah divaksin itu disosialisasikan ke publik. Dampaknya ya ringan, ya walaupun ada sedikit pusing-pusing, mungkin beberapa jam hilang, tapi imunitas tubuh orang yang sudah divaksin itu semakin bagus dan semakin kuat. Oleh karena itu, kita harus melakukan ini secara kolektif. Perlu ada kebersamaan. Jangan mendahulukan ego-ego sektoral. Apalagi menggunakan bahasa-bahasa ancaman ke masyarakat, tidak perlu. Kalau perlu mereka dirayu oleh kita, ya ada semacam hadiah-hadiah yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Nah, Majelis Ulama Indonesia selalu siap membantu kebijakan dan program-program pemerintah selama itu bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kita berada di garda terdepan. Bahkan selama pandemi COVID-19, kami pun selalu mengadakan virtual meeting dengan para pakar dari berbagai bidang untuk mencari solusi terbaik, mengeluarkan fatwa seumpamanya. Kita nanti bisa saja mengeluarkan himbauan kepada masyarakat, kepada umat Islam, bahwa vaksin tersebut sudah baik, vaksin tersebut sudah diuji cobakan dan bebas dari hal-hal yang najis, maka kepada umat Islam diharap untuk tidak ragu-ragu lagi. Nah, dengan himbauan seperti itu diharapkan masyarakat akan berbondong-bondong untuk siap divaksin dan program pemerintah bisa berhasil, ya COVID-19 bisa ditahan lajunya, dan kita berdoa semoga segera hengkang dari wilayah teritorial Indonesia.
Baik, kita harapkan vaksin COVID-19 ini bisa aman untuk dari segi kesehatan dan juga dipastikan kehalalannya agar masyarakat tidak perlu lagi ragu untuk divaksin dan juga tentunya agar penanganan COVID-19 di Indonesia bisa maksimal. Terima kasih Pak Muhyiddin Junaidi, Wakil Ketua MUI dan juga Kasubit Tracking Satgas COVID-19, Dr. Kusmedi Priharto telah bergabung bersama kami siang hari ini. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Lanstock.